Sobat Pelajar, I'm Vina Azara Humairah and right now you're watching Hello Hello Podcast. Halo, selamat datang semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di video podcast kali ini. Semoga kedepannya podcast kita ini bisa menemani teman-teman untuk mempelajari hal-hal baru lainnya. Oke teman-teman, untuk episode kali ini kita akan membahas materi tentang saham. Teman-teman pastinya udah gak asing lagi nih mendengar kata saham. Apalagi banyak banget nih berita yang membahas tentang saham. Dan juga belakangan banyak banget nih pelajar SMA yang mulai terjun di bidang saham. Tapi teman-teman tahu gak sih apa itu saham? Kenapa banyak banget nih pelajar SMA yang mulai terjun di bidang saham? Nah teman-teman, untuk menjawab rasa penasaran kita ini, kami sudah mengundang seorang narasumber yang pastinya udah ahli banget nih di dunia persahaman. Mari kita sambut Bapak Rismandana. Halo. Halo, selamat siang Bapak. Iya, selamat siang. Terima kasih ya Bapak udah meluangkan waktunya bersama kami. Jadi kami di sini mengundang Bapak karena kami ingin membahas lebih nih Pak tentang saham. Nah, jadi kami punya banyak banget nih Pak pertanyaan sebenarnya. Dan kami sudah merangkum pertanyaannya. Iya. Jadi boleh kita masuk ke pertanyaannya Bapak? Oke, betul. Yang pertama, Bapak kan banyak pelajar nih yang mungkin masih bingung dengan apa itu saham. Boleh nggak Bapak tolong jelaskan dengan cara yang sederhana? Saham itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, kita mulai dari saham ya. Saham itu kalau kita sederhanakan ya, itu seperti sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Jadi misalnya kalau kita beli saham PT BRI atau PT BCA, nah itu otomatis kita juga memiliki porsi kepemilikan atas bank tersebut, ya kan? Jadi misalnya kita beli satu lot saham itu, lot itu kan bagian dari saham ya. Di saham itu nanti dibagi lot per lot gitu kan. Kalau kita punya satu lot saham di BCA, otomatis kita punya kepemilikan di Bank BCA. Jadi kita termasuk jadi pemilik Bank BCA. Keren gitu Walaupun walaupun porsinya kecil ya, cuma satu lot, tapi tetap kita disebut sebagai pemilik Bank BCA. Wow, keren gitu ya Pak. Jadi kalau kita beli sedikit aja lotnya gitu ya, langsung punya perusahaan gitu. Iya, walaupun sebagian kecil ya. Gitu. Keren banget ya Pak. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, kalau menurut Bapak nih Pak, seberapa penting pelajar itu harus mengenal saham? Apalagi kami masih sekolah nih kan Pak. Kenapa kami nggak mengenal saham itu pas kami udah dewasa aja gitu? Pengenalan tentang saham itu menurut saya sangat penting ya, apalagi dimulai dari semenjak remaja, semenjak dini, dari sekolah. Jadi dengan mempelajari tentang saham, mengenal apa itu saham, itu nanti buat nanti kalian ya pelajar ya, nanti kalau udah bisa menyiapkan diri secara finansial semenjak dini gitu. Jadi dari sekarang bisa mulai dibaca-baca ini tentang laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang udah IPO atau udah terbuka secara publik. Misalnya kayak tadi Bank BCA atau Bank BRI atau Bank Mandiri. Itu nanti kalian nanti bisa mencari laporan keuangannya di internet. Itu bisa diakses secara bebas ya. Jadi nanti kalian pelajari nanti laporan keuangannya. Yang sederhana aja dulu laporan keuangannya itu terdiri dari apa? Laporan keuangannya ada pendapatan, ada biaya, ada labanya, nanti dilihat labanya berapa. Gitu. Begitu ya Pak. Jadi kami belajar sekarang itu supaya kami di masa depan bisa dapet ilmunya gitu. Iya, nanti kalau udah punya kepemilikan saham yang lumayan, kalian nanti bisa bebas secara finansial. Jadi cuma dari investasi saham aja
hasil dari investasi saham itu bisa bisa mencukupi kebutuhan hidup tanpa harus bekerja. Iya. Keren juga gitu ya Pak. Iya. Oke, Bapak, pertanyaan nomor 3 nih. Hmm. Boleh nggak Bapak? Kami kan penasaran banget nih dari awal tentang ke pendapat Bapak gitu. Jadi kayak keuntungan Bapak paling besar semenjak Bapak masuk ke dunia saham. Kami penasaran banget nih Pak, boleh di-spill dikit nggak Pak? Kalau kalau sharing secara nominal kayaknya kurang elok juga ya. Iya. Cuman kalau secara berapa kali dari modal ya yang saya investasikan, mungkin saya pernah investasi di salah satu saham teknologi. Eh, jadi saham itu mengalami kenaikan ya secara signifikan, jadi modal saya jadi naik 3 kali lipat kalau nggak salah waktu itu. Wow. Jadi iya, jadi saya pelajari dulu kan saham saham teknologi itu. Terus ternyata ini waktu itu belum banyak yang tahu ya tentang saham ini kan. Cuma saya baca di laporan keuangannya, ternyata ada potensi bahwa perusahaan ini akan berkembang, semakin berkembang dan memperoleh untung semakin besar di beberapa tahun berikutnya. Jadi saya cicil itu sahamnya kan, ya sebulan sekali saya cicil pelan-pelan sedikit-sedikit gitu kan. Kemudian beberapa tahun kemudian beneran saham itu harganya melambung gitu. Untung gitu ya Pak, 3 Iya. kali lipat ya Pak? Iya, tapi Wah. ya itu dia, butuh kesabaran. Iya. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau kami nih Pak sebagai pelajar ingin masuk istilahnya ke dunia saham, tapi kami kalau masuk itu kami nggak mau rugi terlalu banyak gitu Pak. Bapak ada tips nggak Pak untuk kami? Kalau untuk pelajar ya, langkah awalnya itu coba nanti searching di internet ya, buka website sekuritas gitu kan, nanti bisa cari yang ada fasilitas akun virtual atau akun demo. Jadi kalian bisa buka akun virtual dulu, nanti dari situ kalian bisa belajar mulai bagaimana cara membeli saham, bagaimana cara menjual saham itu. Yang kedua, mulai dari baca-baca laporan keuangan sederhana ya, belajar baca laporan laba rugi, baca laporan neraca, kemudian belajar ini ada catatan atas laporan keuangan dan laporan arus kas. Kalau baca gitu bisa di internet kan Pak? Iya, kalian bisa cari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang udah di bursa saham itu di situs Bursa Efek Indonesia. Nanti disediakan di situ laporannya lengkap dari tahun ke tahun per perusahaan gitu. Kemudian yang terakhir ya, semenjak dini ya mulailah kalian itu dari uang jajan itu disisihkan gitu, ditabung gitu. Nanti jadi kalau misalnya udah ditabung, nanti kalau udah punya KTP sendiri, kemudian udah mulai bekerja, nanti kalian udah bisa bikin akun yang beneran itu nanti di website sekuritasnya. Jadi kalian udah siap gitu langsung terjun ke dunia saham, mulai investasi supaya nanti bisa syukur-syukur bisa memperoleh kebebasan finansial. Jadi nanti tanpa harus bekerja pun dari imbal hasil dari investasi saham ada dividen gitu kan istilahnya.
Dari situ bisa menutupi kebutuhan hidup. Oh gitu ya Pak. Mm-mm. Oke Bapak, terima kasih banyak ya Pak atas tips-tipsnya. Terima Oke. kasih juga udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami ya Pak. Iya. Ya. Oke, nah jadi itu dia nih teman-teman obrolan kita bareng Bapak Ismandana mengenai saham. Awalnya aku kira itu saham itu susah tahu obrolannya, tapi setelah dijelaskan menggunakan bahasa yang sederhana, ternyata saham itu lumayan mudah juga untuk kita pahami ya Pak. Iya. Makasih banyak ya Bapak. Iya. Oke, jadi itu dia nih teman-teman. Baik, jangan lupa kalian untuk share video podcast kita ini ke teman-teman lainnya ya teman-teman, supaya mereka tuh bisa melek tentang saham. Jangan lupa like, subscribe, dan see you next time. Bye-bye.